Anjing hutan diduga sering menyebabkan masalah di sekitar permukiman manusia, mulai dari membunuh dan memangsa hewan ternak sampai menyerang manusia, seperti yang terjadi di Kampung Chenang, Kamboja. Di Indonesia sendiri, anjing hutan yang dikenal sebagai ajak ini sering dituduh dan disalahkan oleh masyarakat atas kematian tak wajar hewan ternak mereka. Akibat tuduhan ini, sebagian masyarakat yang resah berusaha memburu dan mengusir mereka dari sarang. Beberapa juga berhasil dibunuh dan ditangkap. Padahal ajak termasuk salah satu hewan yang dilindungi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Tapi apa sebenarnya permasalahan yang terjadi antara manusia dan anjing hutan ini? Inilah ajak dan terornya di masyarakat. Gangguan anjing hutan atau anjing ajak yang telah memangsa puluhan hewan ternak warga membuat warga Kecamatan Sukamakmur dan Kuta Malaka resah. Oktober 2022, gerombolan ajak diduga memangsa beberapa ternak sapi di Kecamatan Sukamakmur dan Kuta Malaka, Aceh Besar. Tak hanya dimangsa sebagian, sapi-sapi tersebut bahkan hampir tak tersisa. Dan yang terbaru, pada Februari 2025, puluhan domba di Desa Cimerak, Kabupaten Pangandaran ditemukan mati dengan luka tercabik-cabik akibat diserang oleh ajak. Tak hanya di Pangandaran, selama 2 bulan terakhir, Januari sampai Februari 2025, belasan domba juga mati dengan luka robek di Kuningan. Sebenarnya, peristiwa yang diduga disebabkan oleh ajak ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan hal ini sangat merugikan bagi masyarakat. Tapi apa benar semua kematian hewan ternak ini disebabkan oleh ajak? Atau jangan-jangan malah disebabkan oleh anjing domestik yang hidup liar di hutan? Untuk menjawabnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ajak dan apa perbedaan antara ajak dan anjing domestik. Ajak atau dol adalah anjing hutan yang dijuluki sebagai anjing liar Asia. Beberapa kelompok masyarakat di Jawa juga menyebut anjing hutan ini sebagai asukike karena suaranya yang seperti. Sebagai karnivora, ajak berasal dari keluarga Canidae atau keluarga anjing, bersama dengan anjing domestik, serigala, dan rubah. Terdapat sekitar 11 subspesies ajak yang tersebar hampir di seluruh Asia, seperti Asia Tenggara, India, sampai Tiongkok. Di Indonesia sendiri ada 2 subspesies, yaitu ajak Jawa dan ajak Sumatera. Meskipun sekilas mirip anjing, tetapi ajak bukanlah anjing. Pada kala akhir Oligosen, nenek moyang ajak mengalami perpecahan, dan di sekitar kala Pliosen, genus Kuon dan Canis muncul pertama kali. Hasil perpecahan inilah ajak memiliki beberapa perbedaan dengan anjing, seperti telinga lebih bulat dan moncong lebih pendek. Jika dilihat dari samping, tulang wajahnya terlihat lebih cembung daripada anjing yang cenderung cekung. Dan ajak juga hanya memiliki 2 geram sejati di setiap sisi rahang bawah, sedangkan anjing memiliki 3 geraham. Tak seperti anjing, ajak hanya memiliki 1 warna, yaitu coklat kemerahan dengan bulu ekor tebal berwarna hitam. Matanya dilapisi iris berwarna kuning, dan telinganya tegak berbentuk segitiga dengan ujung yang membulat, dan lubang telinganya ditutupi oleh bulu pina berwarna putih. Secara sekilas mungkin ajak akan terlihat hampir mirip dengan anjing dingo atau jakal emas. Sayangnya populasi ajak tak semasif populasi anjing, karena saat zaman es berakhir di akhir Pleistosen, populasi ajak di Amerika Utara dan Eropa mengalami kepunahan. Dan pada akhirnya populasi mereka hanya tersisa di wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Di Indonesia sendiri, ajak hanya dapat ditemukan di Jawa bagian timur dan barat serta Sumatera, khususnya
di daerah sekitar Taman Nasional seperti Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Leuser, dan beberapa taman nasional lain. Sayangnya, penelitian tentang ajak masih sangatlah sedikit, sehingga sulit untuk menentukan persebaran mereka ada di mana saja. Jadi, sekarang kita tahu, walaupun ajak mirip dengan anjing, tetapi mereka sangat jauh berbeda dengan anjing. Bahkan, spesies mereka telah terpisah jauh jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah para ternak ini dimangsa oleh ajak atau bukan, kita harus menelusuri sekali lagi temuan yang ada di masyarakat. Warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat digegerkan dengan matinya puluhan kambing secara misterius beberapa waktu lalu. Penyebab kematian... Pada Desember 2020, belasan domba di Kuningan, Jawa Barat ditemukan mati dengan luka di beberapa bagian tubuh. Masyarakat menduga jika domba-domba ini telah diserang oleh ajak di sekitar pukul 2 malam. Pada sebuah surat kabar, ada warga yang menerangkan jika ia telah melihat gerombolan ajak. Gerombolan ajak tersebut ada yang berwarna kuning kecoklatan dan mayoritas berwarna hitam. Akibat kejadian yang terus merugikan warga ini, tim gabungan pun dibentuk untuk memburu ajak di hutan. Tim yang terdiri dari TNI, polisi, dan instansi setempat ini pun berhasil menembak mati 6 ekor anjing yang mereka sebut sebagai ajak ini. Tapi apa benar mereka ajak? Jika kita perhatikan, anjing-anjing tersebut bukanlah ajak, melainkan anjing domestik biasa yang hidup liar di hutan. Atau mungkin nama ajak sudah menjadi nama panggilan umum oleh masyarakat bagi anjing liar yang hidup di hutan, sehingga mereka menyebut anjing liar ini sebagai ajak. Pada Oktober 2022, sejumlah sapi ditemukan mati di Kuta Malaka, Aceh Besar. Warga pun menduga kejadian ini disebabkan oleh ajak yang berkeliaran di hutan. Lebih parahnya, sapi-sapi tersebut tidak hanya mati, tetapi dagingnya terkoyak habis dan hampir hanya menyisakan kerangkanya saja. Tidak ada penjelasan lain mengenai ciri-ciri hewan yang diduga sebagai ajak ini. Tetapi, jika kita perhatikan luka yang dialami oleh sapi-sapi ini, sepertinya mereka telah dimangsa oleh suatu predator yang rakus. Mungkin bisa ajak karena mereka biasa berburu secara berkelompok. Bisa anjing liar, bisa juga harimau. Sayangnya, setelah mencari di berbagai sumber media sosial tentang serangan ajak kepada hewan ternak yang terjadi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, kematian hewan ternak yang diduga disebabkan oleh ajak ini sangat ambigu, antara diserang oleh ajak atau anjing liar biasa. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan serangan ini dilakukan oleh ajak, seperti yang terjadi di Butan dalam kurun waktu 2006 sampai 2010. Ajak telah membunuh 140 sapi ternak di sana. Entah kenapa nasib sial selalu menghantui kawan kita ini. Mulai dari dituduh sebagai penyebab kematian hewan ternak sampai diburu dan dibunuh. Akibat dari nasib sial ini, dalam 30 tahun terakhir, populasi ajak terus mengalami penurunan. Bahkan berdasarkan laporan terbaru dari IUCN, populasi ajak dewasa diperkirakan hanya ada sekitar 2.500 ekor saja di dunia. Karena populasinya yang sedikit ini, IUCN mengategorikan ajak sebagai hewan yang terancam punah. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Masalah penurunan populasi ajak sangatlah kompleks dan telah berlangsung semenjak ratusan tahun yang lalu. Setelah ajak mengalami kepunahan pada akhir Pleistosen, beberapa populasi masih sanggup bertahan dan berkembang biak di Asia. Akan tetapi, mulai dari 300 tahun yang lalu, saat era kolonial dan industri berkembang, nasib ajak kembali mengalami guncangan. Pepohonan ditebang, tanah pertanian meluas, dan pemukiman baru didirikan, membuat ajak kesulitan untuk mencari makan. Walaupun nasib ajak tak seburuk harimau dan macan tutul yang diburu untuk dijual, tapi pada saat era kolonialisasi Inggris di India,
ajak diburu dan dianiaya karena dianggap sebagai hama dan tak laku dijual. Bahkan sebelum tahun 1970-an, kepala ajak memiliki bounty sekitar 25 rupiah kala itu. Sampai sekarang pun, deforestasi di Asia masih terus berlanjut. Dan kejadian inilah yang membuat ajak mengalami kesulitan untuk mencari makan. Dan pada akhirnya, mereka terpaksa mencari makan di sekitar permukiman manusia. Dan selanjutnya, persekusi terhadap ajak pun terus berlanjut sampai sekarang. Kita sudah membahas apa itu ajak, tentang apa benar ajak memangsa hewan ternak, dan juga alasan kenapa ajak memangsa hewan ternak. Tapi kita belum membahas apa benar ajak itu siluman pengisap darah. Tentu saja tidak. Jika kita perhatikan dari puluhan kasus kematian hewan ternak, kebanyakan hewan ternak tersebut mati dengan bekas luka kecil dan darah yang terlihat habis seperti telah dihisap oleh sesuatu. Karena peristiwa ini, ajak dijuluki sebagai siluman pengisap darah atau anjing hutan pengisap darah, atau mungkin sebutan lain tentang pengisap darah. Sebenarnya, sampai saat ini belum ada penelitian tentang apakah ajak mengisap darah mangsanya, karena ajak merupakan predator yang memangsa daging, bukan darah. Tapi kemungkinan ajak mengisap darah mangsanya tidaklah 0%. Dan ini harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Sebenarnya gigitan predator yang sangat cepat pada leher dapat langsung menyebabkan kematian instan. Hal ini terjadi karena aliran darah ke otak seketika terputus, sehingga tidak terlalu banyak darah yang mengalir keluar. Waktu kematian juga dapat menjadi penyebab darah seakan hilang dari tubuh, karena setelah mati, sirkulasi darah juga ikut berhenti. Sehingga seiring waktu, darah yang ada di dalam tubuh mulai membeku dan kulit terlihat pucat tanpa darah. Masih banyak alasan kenapa hewan yang diduga mangsa ajak ini terlihat kehilangan darah. Dan itu terjadi bukan karena dihisap oleh ajak. Mungkin dihisap oleh sesuatu. Seperti kuyang, mungkin. Seiring waktu, pertumbuhan populasi dan kebutuhan manusia memang sulit untuk dicegah dan tak bisa dihindari. Akan tetapi, sebagai sesama makhluk hidup, tentunya kita bisa menjaga lingkungan agar makhluk hidup lain dapat bertahan dan siklus rantai makanan tetap terjaga dan tidak saling merugikan. Pada akhirnya, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena alam selalu bergerak secara acak. Dan manusia hanya dapat memprediksi sesuai apa yang mereka yakini dan pahami.